Ibu sebelum terjun ke politik itu sebelumnya apa Bu aktivitasnya Bu? Saya sebelum ke politik, background saya guru. Apabila masyarakat itu dalam kesusahan seperti sakit ya, Betul. sakit kan, dia butuh bantuan mau ke rumah sakit, itu kan iya. Sementara dia tidak punya uang, ya. Itu bagaimana solusinya kan ya? Nah, yang dikeluhkan masyarakat ini tentunya pasti tentang kesejahteraan masyarakat ya. Iya pasti. Iya, terutama terkait masalah tenaga kerja. Nah itu. Ini masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin dalam program Aspirasi Rakyat hanya di Bisnis Banten Channel. Nah, kali ini di samping saya sudah bersama Ibu Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Serang, Ibu Hajah Tati Sumiati SAG. Nah, ini kita akan bincang-bincang dengan beliau bagaimana sih aspirasi masyarakat khususnya di tempat beliau di Dapil 5 yang meliputi Pulau Ampel, Bojonegara, Waringin, Keramat Watu, dan Gunung Sari. Nah, kita langsung sapa saja. Beliau ada di samping saya. Selamat datang, Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih. Gimana Bu? Kesibukannya apa sekarang Bu? Alhamdulillah untuk saat ini kita lagi sibuk-sibuknya tugas sebagai wakil rakyat betul. Untuk menyerap aspirasi masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa tugas DPRD itu ada 3 fungsi. Ada 3 fungsi. Iya, yaitu membuat perda, ada legislatif ya, terus fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Nah, di samping 3 fungsi itu ada juga tugas DPRD itu yaitu bidang reses ya, ada reses. Ada kegiatan reses ya. Menyerap aspirasi rakyat. Iya, kegiatan reses yaitu menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita, yaitu mengunjungi konstituen. Jadi kerja di luar gedung, betul. Atau kantor, yaitu kita datang di konstituen di dapil kita. Nah, itu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Biasa dilaksanakan setiap tahun itu 3 kali sekali. 3 kali setahun ya, 3 kali. Nah, itu setiap masa sidang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu biasanya di bulan apa saja sih Bu kalau reses itu? Di bulan kayak kemarin kita bulan Agustus ya. Sebelum Agustus Juli. Pokoknya 3 bulan per 3 bulan sekali per triwulan ya. Triwulan ya. Nah, gitu. Kita tujuan reses itu adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga kita ingin mengetahui apa sih kemauan masyarakat gitu kan. Nah, tentunya dari hasil reses, dari hasil menyerap aspirasi masyarakat itu nanti dibawa ke DPRD gitu ya untuk dibahas. Nah, itu dibahas dan nanti juga di setiap desa juga kita selain aspirasi itu datangin dari reses juga ada yang namanya musrembang. Itu dapat dari situ juga kita menyerapnya. Dari desa, kecamatan, ke kabupaten ya, ada tingkatannya Bu ya. Kecamatan, terus musrembang, kabupaten. Nah, itu kan. Nah, nanti setelah di kabupaten kita akomodir ya aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu, apakah itu nanti bisa diakomodir masih diakomodir, disinergikan dengan hasil reses tadi atau bagaimana gitu kan ya. Tentunya memang sudah kewajiban kita sebagai pemerintah daerah harus aspirasi masyarakat itu harus diserap untuk dimasukkan di dalam musrembang itu
sebagai apa? Sebagai Perencanaan, Bu, ya. acuan perencanaan Perencanaan pembangunan sebagai acuan. Kabupaten Serang. Apakah sesuai dengan RPJMD atau Betul, tidak? betul. Nah itu Harus disesuaikan, ya. harus disesuaikan. Sebelum bicara lebih jauh ke sana, Bu, kan ini mungkin masyarakat kan belum tahu profil Ibu nih. Nah, Ibu ini sebetulnya orang mana sih, Bu? Terus kemudian jadi wakil rakyat ini udah berapa periode? Dan di partai apa, Bu? Saya aslinya orang Serang, Banten. Serang, Banten asli ya. Ibu saya orang Serang, Banten, Kecamatan Pulau Ampel. Oh, Pulau Ampel, paling pojok, Bu, ya, mau pojok, ke itu. Merak. Tapi bapak saya, abah saya asli orang Palembang. Asli orang Palembang. Iya, jadi campuran ya. Campuran ya, asli orang sana. Iya, Ya, berarti Ibu Palembang di Dapil 5 Dapil kan 5. tadi yang seperti yang saya sampaikan, Bu, ya. Iya, Dari Dapil Pulau 5. Ampel, Bojonegara, Keramat Batu, Waringin Kurung, dan Gunung Sari. Gunung Sari. Berarti Ibu perwakilan rakyat dari Dapil. Iya, betul. 5 kecamatan itu ya. Iya, tapi saya tetap lahir dari Serang, Banten. Ya. Serang, Banten ya. Dulu Ini Bojonegara itu dulu. Oh, Bojonegara. Jadi itu juga kelahiran tuh Bojonegara ya, jadi bukan Pulau Ampel, tapi Oh, kan dulu ada pecahannya, pemekaran ya. ya. Akhirnya Pulau Ampel gitu. Iya, iya, iya. Kemudian Ibu sekarang udah periode keberapa nih, Bu, sebagai anggota Alhamdulillah saya dipercaya sama masyarakat udah 3 periode. Waduh, luar Iya. biasa. Berarti memang Dari masyarakat sangat percaya. iya, dari 2009 sampai sekarang ya. 2009 ya, waktu Iya. itu eranya ketua dewannya Pak Fahmi Hakim ya. Pak Fahmi Hakim. Betul ya, Pak Fahmi Hakim. Terus Pak Haji Musinin. Pak Haji Musinin periode Iya, berikutnya. iya. Ibu sebelum terjun ke politik itu sebelumnya apa, Bu, aktivitasnya, Bu? Saya sebelum ke politik, background saya guru. Guru Iya. di mana nih, Bu? Pertama saya tamat kuliah itu ngajar di madrasah. Madrasah Ibtidaiyah. Kalau Iya. Ibu lulusan mana, Bu? Saya dari UIN Palembang. Oh, UIN IAIN Palembang. Raden Fatah Palembang. Oh, iya, iya. Iya, karena orang tua saya di sana, saya kuliah di sana, udah kuliah pindah lagi Kembali ke tempat air. tanah air kelahiran. Kelahiran, ya. Ya, di situ kebetulan ya saya berminat ngajar di madrasah. Oh, langsung di Iya, madrasah di jadi guru. Jadi guru madrasah. Madrasah Dan kemudian Ibtidaiyah? iya, madrasah SD, tingkat SD ya? tingkat SD. Iya, karena Kemudian? memang lowongannya waktu itu ada di situ. Ya. Kemudian setelah itu, Ya, setelah itu berapa tahun, Bu, ada di madrasah itu? itu ya berapa ya? Kayaknya ada 3 tahunan 3 ya, tahunan. 3 tahun. Setelah itu ada pengumuman pendaftaran guru GBS. Guru GBS itu apa, Guru Bu? bantu sekolah. Oh, guru bantu sekolah. Iya, dari pusat Dulu kan, ya dulu, namanya iya. guru bantu sekolah. Guru bantu sekolah. Saya ikut tes. Alhamdulillah saya masuk jadi guru bantu sekolah. Oh. Nah, itu di SDN Cibaga 2, Pulau Tapi itu Ampel. PNS itu aja. Iya, apa ya, bukan setengahnya statusnya? negeri ya. Oh, setengahnya negeri. Setengahnya negeri. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah kan kalau honor guru madrasah kan hanya berapa ya? Berapa, Bu? Berapa waktu itu saya? Bocorannya. Cuma Rp50.000. Wow, 50.000 sebulan. Itu Waduh. harus, iya memang waktu itu honor lillahi ta'ala, harus ikhlas saja, Bu, ikhlas. ikhlas, betul. Tidak mengharapkan imbalan Luar gitu. biasa. Ternyata pemirsa nih pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, tapi akhirnya alhamdulillah diterima guru bantu sekolah. Kan lumayan, jadi berapa ya, 600 atau 700 600 segitu. sekian ya. Sekian gitu ya, kan itu. Bertambah kan? Bertambah alhamdulillah honornya ya. meningkat. Ada peningkatan. Iya. Nah, Berapa tahun di situ, Bu, di SD apa tuh tadi? di SDN Cibaga 2. SD Cibaga 2 tuh di Iya, SDN Cibaga 2 Pulau Ampel. Pulau ya. Ampel juga. Ya, Pulau Ampel. Itu berapa lama di situ, Bu? Berapa lama ya? Saya lupa. Lupa sudah jadi dewa. Nah, setelah Iya, itu iya. ya saya diajak saudara masuk politik. Itu kayak itu teman-teman saya pada waktu itu sebagian sudah diangkat PNS. Betul. Iya, tapi saya kebetulan termasuk orang yang apa ya, terdolimin atau gimana ya, karena
Waduh. Karena nomor saya hilang. Oh. Itu pada waktu itu. Waktu Tapi ada pengangkatan. pengangkatan PNS. Nah, itu ada Itu berapa tahun berapa, jumlah? Bu? Kalau boleh tahu? Aduh, Masih lupa ingat nggak? lagi ya. Tahun berapa itu? Tahun berapa Tapi ya? Ibu udah nikah waktu itu di GBS Sudah, itu? Oh, sudah. Kan tahun 2009 ya itu di guru GBS dewannya kan. Berarti 2008 ya, 2008 kan. Itu terakhirnya 2008. Nah, ya alhamdulillah itu kan ya. Jadi diajak saudara untuk mewakili perempuan 30% di Kabupaten Serang. Tapi waktu itu partainya udah Demokrat. Oh iya, saya Partai Demokrat. Dari awal Demokrat. Dari awal SBY, Demokrat ya. sampai sekarang sampai ya. sekarang alhamdulillah ya. Tidak pindah-pindah. Tapi itu kenapa Ibu ada minat menjadi politisi dari seorang guru yang memang sebetulnya? Betul. Saya tidak ada sama sekali cita-cita saya menjadi politikus ya. Iya. Tidak ada. Keinginan saya pengen jadi PNS. Betul. Pengen jadi guru PNS gitu ya. Tapi ternyata rencana Allah lain ya. Rencana Allah lain. Saya ternyata tidak jadi PNS, menjadi Dewan 2009. Itu kan ya. Atas ajakan saudara saya untuk mewakili 30% dan perempuan. langsung terpilih. Alhamdulillah ya. Jadi pada waktu itu kebetulan kayaknya pada masa saya itu belum ada guru yang nyalon dewan ya. Oh, di angkatan Ibu itu. Di angkatan saya pada waktu itu. Jadi alhamdulillah para guru pada waktu itu ya PGRI juga ngedukung saya. Makanya saya dapat 2009. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada teman-teman ya, para guru tuh, terima kasih. Iya, para dinas UPT yang sudah mendukung saya pada waktu 2009 pada waktu Ibu. Itu sampai sekarang ya terima kasih banyak ya. Atas dukungan mereka saya bisa berhasil. Suami saudara mendukung waktu itu. Alhamdulillah. Justru yang utama itu harus seizin suami. Betul. Iya, kita perempuan harus izin suami ya. Suami dan orang tua. Dan alhamdulillah suami setuju dan mendukung ke saya, juga orang tua juga ya, alhamdulillah. Suami di politik juga, Bu? Tidak, suami sebagai karyawan pada waktu itu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah. Berkat dukungan suami, doa keluarga, akhirnya Ibu sampai duduk sekarang duduk di Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu ya, amanah bermanfaat ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah 3 periode ini sudah di Dapil 5 sudah banyak yang terbangun berkat aspirasi yang sampai kepada pemerintah daerah. Saya juga jadi wakil ketua ini pertama ya terima kasih kepada konstituen saya yang sudah mendukung saya. Kedua juga saya terima kasih kepada Bapak SBY. Bapak SBY. Ya, karena atas persetujuan beliau juga saya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Serang ini. Juga Mas Ibas, ya terima kasih. Ibas, ya, putranya. Iya, juga Bu Iti, juga Bu Iti Octavia Jayabaya. Bupati Lebak ya. Iya, Bupati Lebak, atas dukungan mereka juga, atas beliau juga saya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Serang ini. Juga Pak Eko Susilo ya, Pak Eko, sekretaris. Nah, itu atas dukungan mereka saya terima kasih banyak ya, saya dikasih kesempatan untuk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Serang. Alhamdulillah ya. Di sini sekarang sudah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Itu yang terpenting kan, yang bermanfaat untuk sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu memang udah kewajiban kita sebagai wakil rakyat harus membantu masyarakat. Betul. Ya kan selama ini kan image-nya Bu anggota dewan, maaf ya Bu ya, kan selalu netizen itu nyinyir. Kalau saya alhamdulillah Pak ya, semenjak periode pertama itu suatu kebanggaan saya bisa membantu masyarakat sekecil apapun gitu ya. Ya sebetulnya yang selain aspirasi-aspirasi terkait pembangunan itu ya. Nah itu kan ya kita bantu sesuai kemampuan. Nah ini yang saya alami ini masalah kecil tapi itu menjadi suatu kebanggaan saya ya bisa ngebantu masyarakat itu.
apabila masyarakat itu dalam kesusahan seperti sakit ya, Betul. sakit kan, dia butuh bantuan mau ke rumah sakit itu kan, iya. Sementara dia tidak punya uang, ya. Itu bagaimana solusinya kan ya? Nah itu tentunya kita pertanyakan apakah dia punya kartu BPJS apa tidak gitu ya. Itu kebanyakan tidak punya kartu BPJS yang gratis betul, kan betul, ya. Itu masyarakat awam Pak. Itu banyak nggak tahu, nggak paham, banyak nggak paham. Nah itu saya jujur salah satu yang menjadi apa namanya dorongan saya tergerak ya Bu ya. hati untuk membantu itu, yaitu terkait masalah itu kecil kan ya, tapi kesehatan, tapi kan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Betul, kesehatan ya alhamdulillah itu yang sering saya kerjakan, yang kecil-kecil kayak gitu. Nah seperti membantu ya untuk pengobatan gratis ya, saya selalu menghubungi rumah sakit. Bisa memfasilitasi lah ya. Ya rumah sakit ya, alhamdulillah fasilitasi juga dari dinas kesehatan. Betul. Juga alhamdulillah bisa kerjasama ya. Terjalin kemitraan dengan baik ya. Kemitraan dengan baik, alhamdulillah. Terima kasih selama dari dulu, dari periode pertama sampai sekarang. Alhamdulillah kita dengan mitra kerja ya, para OPD, dinas terutama kesehatan dari rumah sakit ya, dinsos ya. Betul. Itu alhamdulillah sangat menolong saya untuk ya, menjembati untuk masyarakat ya. Itu ya alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan ini selama ini. Tapi termasuk Dukcapil juga. Oh iya, Dukcapil. Nah sekarang lagi rame-ramenya lagi nih bikin ini apa, membuat KTP. KTP betul Bu. Iya, karena kan KTP. Pemilih ini penting. Pemilih, yang udah 17 tapi tahun. KTP-nya itu ternyata mereka bukan tujuannya untuk pemilihan. Itu untuk kepentingan mereka. Betul. Ya ada yang untuk ya pengobatan, ada yang juga untuk masuk kerja. Iya, betul, Bu. Identitas kan penting Bu. Iya, untuk itu. Sekolah kan untuk ya semuanya, membuat akte kelahiran. Nah itu saya seneng bantu-bantu kayak gitu, gak masalah. Malah saya langsung turun ke Dukcapil gitu kan ya. Nggak masalah. Itu dari dinas Dukcapilnya kayak kenapa harus ibu yang turun katanya kan. Saya lebih puas saya sendiri yang mengerjakan. Kalau jiwanya sempat pernah menjadi guru itu langsung gampang mungkin terpanggil. Kan ada jiwa guru ya. Iya. Kan ada jiwa guru ya, betul. Kelihatan kayak anak-anak kita masyarakat itu. Aduh. Nah itu makanya dulu saya sebelum jadi dewan itu seperti apa sih ya jadi dewan itu, kata saya gitu kan ya. Sama tidak dengan seorang guru yang menghadapi murid dengan menghadapi masyarakat gitu kan ya. Gimana sama Bu? Ya tentunya tidak sama kan ya. Ada kesamaan, ada kesamaannya, sama-sama ingin diperhatikan. Betul. Ya, ingin dilayani, betul, sama betul, itu sama. Kan iya. Tapi ruang lingkupnya lebih besar ke masyarakat, lebih luas kan ya, lebih luas ke masyarakat daripada di sekolah gitu ya. Gitu. Bu, ngomong-ngomong Bu, waktu terakhir lah Ibu mencalonkan berarti tahun 2021 ya? Pencalon 2009. 2009 ya? Iya. Enggak, yang ketiga nih? Oh, yang ketiga 2019, 2024 ya. Itu dapat suara berapa Bu waktu itu Bu? Perolehan suaranya? Masih ingat ya Bu? Berapa ya? Tapi lumayan ya? Iya lumayan, enggak, saya tidak nyampe 3.000 kayaknya. Enggak ya, tapi sudah cukup untuk alhamdulillah ya untuk menduduki. Alhamdulillah ya, tapi mudah-mudahan sih nanti di periode berikutnya Ibu di provinsi, saya doakan lah amin, suaranya lebih banyak. Karena amin ya, harus banyak di provinsi ya. Siapa tahu ada keajaiban ya. Iya, amin. Bu, ngomong-ngomong Ibu tuh putranya ada berapa Bu? Ada 3. Oh udah 3, sudah ada yang nikah? Sudah 2. Sudah 2 yang nikah, berarti yang satu yang bungsu masih baru masuk kuliah di Untirta. Udah gede-gede ya. Iya. Udah tua. Sudah sukses semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Ibu tinggal fokus aja bekerja sebagai wakil rakyat. Siap. Semuanya kita harus fokus. Iya. Apalagi perempuan ya. Perempuan ini semuanya harus bisa, harus cerdas. Betul. Bisa mengerjakan pekerjaan keluarga. Sebelum tugas ke sini ke dewan ya,
kita juga di rumah itu, apalagi pembantunya lagi sakit, asisten lagi sakit ya, kita sendiri yang mengerjakan, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang, ya. Nah itu kan harus bisa kan semua. Betul, ya, semua gitu kan. harus bisa. Nah udah beres di rumah, menyiapkan segala sesuatunya, baru kita berangkat kerja. Nah itu kan, padat. baru mikirin masyarakat. Jadi antara keluarga dan masyarakat itu kayaknya beriringan ya. Ya kan di rumah gitu harus kan, kondusif dulu, Bu. Iya. Daripada kalau di rumah udah acak-acakan, udah stres. Kalau rumahnya masih berantakan, betul. Pusing juga, nggak konsen ya. Tapi ya itu, makanya susah juga sih kalau nggak ada temen. Ya Bu, kembali tadi ke tema kita ya, aspirasi rakyat. Siap. Nah, Ibu kan sudah 3 periode tiap tahun menjaring aspirasi rakyat, terutama di dapil Ibu, di dapil 5. Nah ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di dapil Ibu tuh apa, Bu? Boleh cerita ya? Iya, yang dikeluhkan masyarakat nih tentunya pasti tentang kesejahteraan masyarakat ya. Iya pasti. Iya, terutama terkait masalah tenaga kerja. Nah itu, ini masyarakat walaupun di daerah kita itu banyak industri, tapi masih banyak pengangguran. Waduh, nah itu, ya? Iya masih banyak pengangguran. Nah ini gimana upaya dari wakil rakyat supaya mendorong ini pengangguran tadi bisa berkurang, ditekan lah paling enggak? Iya, kita untuk mendorong itu kita minta kepada dinas tenaga kerja ya, itu ke Disnaker ya, mengharapkan supaya pengrekrutan tenaga kerja itu ya itu dibuat payung hukumnya. Itu jadi supaya pengrekrutan tenaga kerja itu harus diupayakan tenaga lokal yang diutamakan tenaga lokal. Jangan sampai tenaga lokal yang pengangguran itu banyak di daerah kita itu jadi penonton saja itu kan ya. Harus diutamakan itu. Jangan sampai orang dari luar sana datang ke tempat kita ya, itu kerja sementara kita jadi penonton. Iya, kasihan. Nah gitu, kasihan. Nah itu. Tapi itu udah ya terjalin komunikasi dengan Disnaker ya. Sudah, tapi kayaknya belum terlaksana kayak gitu. Belum maksimal ya. Belum maksimal. Nah kita langsung minta ke pihak perusahaan. Saya sebagai wakil rakyat ya turun ke lapangan ke perusahaan. Harus begitu, Bu. Iya, meminta kepada pihak perusahaan supaya kalau ada penerimaan tenaga kerja itu upayakanlah tenaga lokal. Ya, alhamdulillah ya, selama ini saya perhatikan akhir-akhir ini lah ya, saya perhatikan terutama yang saya perhatikan di desa Mangunreja ya. Mangunreja ya, waktu itu ya di depan perusahaannya, depan kita itu kan Sulfindo itu ya, saya perhatikan itu alhamdulillah banyak tenaga lokal yang menyerap tenaga lokal itu ya. Ya mudah-mudahan pihak perusahaan yang lain yang di sekitar Kecamatan Pulau Ampel Bojonegara juga sama itu kan, umumnya di Kabupaten Serang. Saya berharap pihak perusahaan utamakanlah tenaga lokal kan ya yang diserap itu. Seperti itu di daerah Bojonegoro Pulau Ampel, apalagi kan itu daerah industri Bu ya, yang betul. Seharusnya memang angka pengangguran harusnya sedikit. Itu ya. Tapi memang ya fenomena ini terjadi ya Bu ya. Iya betul. Nah ini yang harus selalu dikawal sama wakil rakyat kita, koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama di bidangnya Dinas Tenaga Kerja. Mungkin kan karena di Dinas Tenaga Kerja juga kan ada beberapa program ya Bu ya, termasuk pelatihan wirausaha, ada pekerja migran yang diberangkatkan ke luar kota, ya Bu ya. Itu ada beberapa itu dikoordinasikan melalui wakil rakyat. Selalu sampai kalau lewat wakil rakyat Bu. Iya siap. Ya itu terkait masalah di tenaga kerja, terkait masalah pelatihan. Pelatihan betul. Nah tenaga dari Disnaker itu saya perhatikan
kadang menyiapkan gitu ya. Tapi ada masyarakat ya, anak-anak kita yang tamatan SMA ini kebanyakan tidak mau. Nah ini kita meminta kepada Disnaker ya, kepada Disnaker tolong fasilitasin kata saya. Tapi ternyata mereka yang nggak mau. Tapi ya masyarakat anak-anak SMA-nya saya itu kirim tidak mau. Yang Ibu tahu ya. Alasannya apa tuh Bu? Alasannya karena jauh kan, harus ke Serang ya, terus ke Bandung juga kan. Pengennya mereka mungkin di daerahnya pelatihannya. Kepengen di daerahnya. Saya juga sudah punya rencana. Nah, ini boleh. Iya, kepengen mengadakan pelatihan di daerah saya. Betul. Itu kerjasama dengan pihak perusahaan. Ya, Bu. Nah, itu bagus tuh Bu, saya. lewat program CSR-nya kan ada betul, ya. Perusahaan-perusahaan itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan Ibu untuk pelatihan di desa-desa misalkan. Iya, betul. Itu. Ada wacana itu Bu ya? Ada wacana itu. Kita sudah udah sampaikan ke Dukcapil, Disnaker dan pihak perusahaan juga siap. Siap, mudah-mudahan terwujud Bu ya. Amin. Kemudian hasil reses Ibu, apalagi nih yang menjadi masukan terhadap anggota dewan untuk disampaikan ke pemerintah daerah dari masyarakat? Iya, selain pembangunan jalan, infrastruktur itu ya kan, karena memang belum merata kan ya, masih banyak. Tapi bukannya kalau jalan kabupaten sudah tuntas Bu, 600 km ini? Ternyata masih ada di daerah Kecamatan Pulau Ampel. Oh itu maksudnya ya. Masih kabupaten apa udah jalan desa Bu, poros desa? Kan ada jalan poros desa. Saya juga itu di Pulau Ampel itu sebelum saya pertanyakan juga, mohon maaf ya. Statusnya jalannya ya. Dulu itu termasuk poros desa, tapi katanya sudah termasuk jalan kabupaten. Oh, udah naik status. Iya, naik jalan status. Kabupaten. Nah, itu adanya di Desa Margasari, Desa Banyuwangi. Oh, iya. Argawana ya, itu kan di situ. Itu Banyuwangi itu masih rusak parah itu. Oh, masih rusak parah. Sudah saya kasih paket yang tahun kemarin ya. Nah itu, tapi katanya masih banyak, masih panjang, belum selesai. Karena anggaran juga terbatas. Karena anggaran terbatas dan ya mungkin karena dewan juga kalau dibagi kan 50 anggota dewan ya. Betul. Satu-satu ewangnya udah belum selesai. Masing-masing kan pengen mengakomodir masyarakat. Iya, jadi masih ada. Ya bertahap lah Bu. Bertahap ya, insya Allah. Juga termasuk lampu penerangan jalan PJU. Nah itu di Jalan Raya Bojonegara Pulau Ampel itu masih gelap. Kalau malam itu. Jadi lampunya dari perusahaan. Beda kan kalau perusahaan kan ya, jadi beda Bu penerangannya ya. Dan itu menjadi rawan kriminalitas. Nah, iya itu masih belum terrealisasi ya, mudah-mudahan ke depan terrealisasi ya. Dari PJU itu infrastruktur. Kemudian tadi pengangguran ya masih banyak. Betul, Ada lagi Bu, mungkin di daerah situ yang punya daerah situ, daerah Pulau Ampel Bojonegara ya. Airnya gimana Bu, air di sana? Nah, itu air di sana. Ini kan sekarang lagi banyak musim kekeringan nih Bu. Iya betul. Nah, sekarang informasinya yang saya dapat itu di Desa Salira. Desa Salira, Kampung Sumur Lubang. Yang minta dibuatkan sumur bor ya. Sumur bor ya, karena kekurangan air. Betul. Di situ pada waktu itu pernah minta dibuatkan air pump ya, pump. Nah itu tapi ternyata pasukan airnya katanya dari air bakunya nggak ada. Tidak ada. Karena banyak dipakai pihak perusahaan. Iya, ditambahkan itu kan dekat laut ya Bu ya, daerah situ ya kan agak asin juga. Jadi di daerah situ. Kalau tempat saya sendiri, alhamdulillah sumur bornya banyak jalan. Tapi memang kalau air pump itu banyak yang ngeluh juga sih, masih banyak kekurangan karena airnya mungkin sedikit kecil karena kan jarak Bu ya. Tapi untung ya alhamdulillah di tempat saya sendiri punya sumur bor masyarakat. Oh, ada sumur bor masyarakat. Iya banyak airnya alhamdulillah ya. Tapi kalau desa yang lain itu masih banyak kurang, seperti Desa Kedung Soka. Itu juga masih berharap dibangun sumur bor. Ya termasuk Desa Salirah tadi ya, sumur lubang itu.
Ya sebetulnya masih banyak yang membutuhkan. Daerah Bojonegara Pulau Ampel itu kan daerahnya daerah itu ya kayaknya tandus, gersang Bu. Gersang. Nah, Apalagi itu kan sekarang banyak dikelilingi perusahaan. betul Bu. Itu. Sekarang di Jakarta aja kan sekarang lagi ramai polusi udara. Nah ini di Bojonegara Pulau Ampel kan pasti mengalami hal yang Betul, sama daerah saya industri. perhatikan juga kata bagian yang pertanian itu pisang-pisang aja pada Mati. rusak itunya, iya mati itu. Nah itu belum itu. limbahnya Bu ya. Nah gitu. Banyak Pulau sekali ya Ampel Bojonegara itu termasuk Pulau Ampel nih. polusi yang sangat kotor katanya. Iya. Tapi kita tidak bisa pindah dari situ. Karena kelahiran karena ya. kelahiran susah Iya, ya. tapi ya nanti kembali ke masyarakat. Yang penting untuk mudah-mudahan pihak perusahaannya memperhatikan ya. Iya kan, setiap ini ada pengobatan gratis. Betul. Gitu kan, mudah-mudahan difasilitasi ya. Iya, mudah-mudahan gitu kan. Nah, mudah-mudahan insya Allah lah. Iya, insya Allah. Apalagi kalau Ibu di provinsi kan anggarannya mungkin lebih besar, itu lebih leluasa. Nah itu harapan saya, itu harapan saya mau naik ke provinsi itu kepengen saya mendapatkan program lebih besar lagi besar untuk masyarakat lagi. saya, gitu kan gitu. Amin. Amin, Mudah-mudahan doanya ya. terwujud Bu ya. Amin, amin. Ya tadi kan banyak cerita Ibu tentang aspirasi dari masyarakat, dari mulai air, kemudian PJU ya, kesehatan, kemudian tadi pengangguran. Tapi saya belum dengar Ibu sebagai tenaga pendidik soal pendidikan nih Bu. Oh iya. Ini kualitas pendidikan di daerah Ibu seperti apa Bu? Terkait dan masalah harapannya Ibu seperti apa? pendidikan di daerah saya ya. Alhamdulillah. Tapi memang sekarang ini ya jujur saya dapat informasi untuk tahun ini di SD ini sedang ada gejolak ya. Gejolak terkait masalah penerimaan murid baru. Oh, PPDB itu ya. Jadi mungkin bukan hanya di Pulau Ampel atau ya. Desa Mungkin Mangunreja daerah lain juga saja. sama. Saya pernah menjaring aspirasi itu ternyata ada di desa yang lain dan kecamatan yang lain. Ini ada terkait masalah penerimaan murid baru itu. Jadi SD yang satu dengan SD yang lain itu saling itu ya berebut murid dan siswa, tapi yang SD yang satunya tidak dapat siswa, yang satunya banyak. Oh gitu. Ada yang seperti itu di sana. Wah. Sampai 2 lokal gitu kan. Tapi SD yang satunya tidak dapat murid, cuma nggak nyampe 30 gitu kan ya. Hanya dapat berapa? 18 orang apa gitu kan dan ya. Dibagi rata itu. Nah itu, jadi saya berharap makanya sama dinas terkait pendidikan, saya berharap itu coba ada pembagian gitu ya. Ada pembagian. Memang sekarang ini kan sudah ada zona ya. Betul, ada zonasi, sistemnya zonasi sekarang. Nah, sistem zonasi. Nah, itu harus diterapkan juga di SD ya. Jangan hanya di SMP atau SMA saja. Itu. Jadi misal dari RT sekian ke RT sekian berarti si siswanya, orang tuanya suruh mendaftarkan ke SD yang di sini saja di RT 1 misalnya gitu kan ya. Kalau yang SD yang satunya kan dalam satu desa itu kan ada 2 SD ya, gitu. Tapi apa mungkin gini Bu, apakah faktor kualitas pendidikannya di sekolah itu ada ketimpangan atau apa, itu pengaruh nggak Bu? Nah itu juga, saya juga pernah ada pertemuan sama guru-guru SD, ya bahwa harus introspeksi diri. Betul. Ya. Kenapa kok sampai tidak dapat murid gitu kan? Ada apa dengan sekolah? Ada apa dengan gurunya? Bagaimana metode pengajarannya? Begitu kan ya. Karena pada waktu saya mengajar di sana alhamdulillah muridnya malah berlebih kan gitu. Iya. Malah dikatakan itu SD pertama yang ada di Kecamatan Pulau Ampel. SD favorit kan ya. Nah gitu. Harusnya lebih maju, tapi kenapa mundur gitu kan? Nah itu perlu berarti ada yang sistem yang harus dievaluasi nih Bu. Nah ini saya minta kepada dinas terkait supaya turun ke bawah kan ya. Kenapa kok sampai seperti ini? Itu terjadi di daerah Ibu ya? Iya. Mungkin bisa jadi terjadi juga di daerah-daerah lainnya ya Bu? Betul. Setelah saya reses turun, ternyata bukan hanya di Kecamatan Pulau Ampel. Kecamatan lain juga sama. fenomena itu terjadi. Nah itu ya.
Itu ternyata, nah makanya perlu ada pengawasan ya, turun ke bawah. Kepada peningkatan SDM ya Bu ya, peningkatan Nah, SDM itu. dari Dinas Pendidikan ya, pembinaan lah. Iya gitu. Pembinaan terhadap guru-gurunya, khawatir kan nanti banyak cerita dari sekolah ini mau begini gitu ya. Jadi yang hal-hal yang negatifnya yang diangkat, sementara yang ini bagus Bu di sini. Nah, itu juga berpengaruh terhadap psikologis orang tuanya ya untuk mengantarkan anaknya. Betul. Gitu. Nah, itu banyak terus ya, Bu. juga terkait masalah pembangunan gedung. Itu saya pada waktu reses mendapatkan aspirasi, ternyata di SD Kedung Soka satu rusak parah. Nah, itu sudah saya telepon Pak Kadisnya, Pak Asepnya ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti. Langsung ya. Iya. Karena memang Ibu Bupati sempat menyampaikan tidak boleh ada sekolah rusak. Betul. Ini kan harus komitmen ini harus benar-benar diaplikasikan di masyarakat. Betul ya. Tapi ini sudah ditanggapin tapi ya? Sudah alhamdulillah. Begitu reses berjalan, saya langsung telepon Pak Kadisnya. Alhamdulillah diangkat, siap dilaksanakan. Gimana tanggapan sekolah tuh Bu dengar? Ya terima kasih banyak. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan kan kalau misalkan gedungnya nyaman, ya sekolah tempat KBM-nya nyaman, anak-anak juga semangat untuk belajar. Ya, harus pastinya. itu harus semuanya fasilitas itu harus dipenuhi. Tapi Ibu setuju nggak dengan sekarang yang metode pembelajaran merdeka ini? Ini kan sekarang udah sistemnya, kurikulumnya merdeka. Iya. Mulai diterapkan Bu. Gitu. Saya dengar ada yang paham, ada yang nggak paham. Iya betul. Saya pada waktu sosialisasi itu memang adaptasinya. Karena kita belum menjalankan ya, jadi masih ini juga sih ya, masih bingung. Tapi ternyata di lapangan saya dengar berjalan dengan baik katanya berjalan Pak. Dengan Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Iya. Walaupun masih ada beberapa yang masih kebingungan. Iya. Mungkin ada yang masih bingung, tapi ternyata sudah berjalan itu. Sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Iya, mungkin karena guru cerdas ya, pintar juga menjalankannya kan gitu. Iya. Buktinya kan sekarang sudah berdiri menjadi wakil rakyat. Cerdas, guru cerdas. Ya. Ya oke Bu Haji. Siap. Ini luar biasa nih perbincangan kita, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan nih Bu, terkait dinamika di masyarakat kan banyak sekali ya yang Ibu terima, persoalan-persoalan di lapangan, kadang-kadang tidak sesuai dengan realitanya seperti apa kan Bu ya, makanya terus dievaluasi oleh wakil rakyat di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan sih Ibu nanti terpilih lagi sehingga mendapatkan program yang lebih besar dan bisa membantu masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Serang Bu, khususnya khususnya di Pulau Ampel. Bu Haji, nih terima kasih nih sudah meluangkan waktunya. Siap. Bersama kita Bisnis Banten Channel. Ini mungkin sebelum kita tutup Bu, mungkin barangkali dari Ibu ada pesan-pesan nih untuk masyarakat Banten, khususnya Kabupaten Serang, terkhusus lagi di masyarakat dapil. Ibu, mangga Bu, silakan. Baik, terima kasih kepada Bisnis Banten Channel ya yang sudah memfasilitasi, sudah mengundang saya pada hari ini. Saya sangat berharap sekali kepada masyarakat Kabupaten Serang umumnya ya, selalu bisa bekerja sama dengan anggota dewan. Harus proaktif ya, karena ada yang bilang kacang lupa kulitnya. Saya tidak setuju itu ya, karena menurut saya masyarakat belum silaturahim, belum berbuat, tapi dia bisa bilang begitu. Nah, makanya saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Serang, ayo kita turun, kita kerjasama yaitu untuk membangun Kabupaten Serang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi. Nah itu, mungkin itu saja ya, karena waktu juga. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa Bisnis Banten Channel, itulah bincang-bincang saya bersama Wakil Ketua
3 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Demokrat, Ibu Hajah Tati Sumiati SAG, sekaligus mantan seorang guru. Seorang guru. Ya, mudah-mudahan Guru mah katanya nggak ada apa mantan yang ya. disampaikan Ibu Tati tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat Banten, khususnya Kabupaten Serang. Nanti ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin di Bisnis Banten Channel dalam konten-konten yang lebih baik lagi di konten berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment Bisnis Banten Channel, dan dukung terus Ibu Tati yang mau maju ke provinsi. Oke, pemirsa Bisnis Banten Channel, sampai ketemu lagi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.